Oke baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ternak Profit. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita berkunjung lagi ke peternak mandiri binaan kita dengan sampel kali ini yaitu ayam kampung pedaging ya teman-teman. Nah kali ini kita akan bahas yaitu manajemen di masa broodingan ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti model broodingan peternak mandiri binaan kita, karena peternak ini sudah berhasil setiap periodenya dengan menerapkan sistem broodingan seperti ini dan manajemen yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Nah ini broodingannya menggunakan seng ya yang dibelah dua. Nah tujuannya teman-teman supaya kondisi malam hari mendapatkan kehangatan dan kondisi ayamnya itu nyaman ya. Seperti yang kita lihat di video teman-teman, ayamnya itu aktif makan minum serta bobotnya itu merata semua dan pertumbuhannya itu sangat cepat. Nah berawal dari manajemen yang baik, perlakuan yang baik, maka akan memberikan hasil yang baik dan menguntungkan. Oke teman-teman, di sini itu bisa kita jadikan rekomendasi ya, seperti peternak ini. Beliau menggunakan bahan-bahan yang sederhana, namun bisa menghasilkan keuntungan yang baik serta manajemen yang baik. Dan untuk kondisi ayam itu sangat luar biasa bagus ya. Teman-teman kita lihat untuk konsepnya sendiri. Nah, broodingan ini kita bisa gunakan seng ya, seperti yang terlihat di sini, bisa menghemat biaya. Di sini peternak ini menggunakan lampu. Kita juga bisa menggunakan pemanas lain seperti briket ataupun tipe gas olek ya. Nah, untuk bobotnya teman-teman, ini seperti yang kita lihat bersama ya, rata, pertumbuhannya baik ya, sangat oke. Jadi luar biasa teman-teman. Nah, ini yang kita harapkan di dalam manajemen pemeliharaan ayam kampung pedaging ya. Untuk manajemen yang pertama diterapkan peternak ini, yang pertama yaitu tidak pernah kosong pakan di tempat pakannya. Jadi tujuannya karena ayam pedaging untuk produksi daging kita tidak boleh mempuasakannya. Jadi jika ayam puasa ya dari mana kita bisa mendapatkan daging atau pertumbuhan yang baik. Nah jika kita berikan pakan kita jatahkan ya teman-teman. Jadi bagaimana kita mengejarkan bobot, bisa 50 hari atau 60 hari dapat 1 kilo sampai 1,1 ya. Nah untuk jenis bibitnya sendiri teman-teman, banyak sekali bibit ayam kampung pedaging atau alternatif ayam kampung pedaging ya. Nah kebetulan peternak ini sangat cocok dengan bibit ulu dan pernah tembus di 58 hari itu 1 kilo sampai 1,1 kilo ya. Dan ayamnya merata. Nah untuk kondisi ayam merata, gelombang besar kecil itu sebenarnya dipengaruhi oleh manajemen kita di lapangan teman-teman. Kalau di sini seperti yang kita lihat bersama, itu adalah bobotnya merata ya teman-teman, tidak ada besar kecil, jadi dia merata besar semua. Ini adalah konsepnya. Ketika malam hari ayam itu tidak kedinginan. Nah untuk kondisi liter teman-teman, untuk kondisi serbuk atau alasnya itu selalu diperhatikan oleh peternak ini, wajib selalu kering ya, tidak boleh basah teman-teman. Nah kita lihat ini selalu kering, jadi ini selalu diperhatikan oleh peternak ini untuk menjaga kesehatan ayam serta kenyamanan ayam. Nah jika ayam itu nyaman di dalam broodingan atau di dalam kandang teman-teman, udah pasti dia makan, feed intake-nya masuk, feed kumulatifnya capai, dan bobotnya pun akan mengikuti. Jadi jika pakan yang kita berikan itu dia mengkonsumsi sesuai dengan target, bobotnya juga akan capai sesuai target teman-teman. Jadi tidak usah takut dan ragu ya. Nah kita gunakan pakan pabrikan ya teman-teman untuk tipe ayam kampung pedaging. Nah kenapa gunakan pakan pabrikan? Kenapa tidak nyusun sendiri atau buat sendiri? Teman-teman, tidak ada jaminan ya untuk kita membuat pakan sendiri itu bisa mencapai target bobot yang baik, bobot yang tinggi ya teman-teman. Dalam artian seperti ini, ketika kita meransum sendiri dengan campuran dedak, jagung atau yang lain-lain teman-teman, tidak bisa memastikan untuk tercukupinya nutrisi untuk ayam kampung pedaging yang akan kita kejar bobotnya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menjamin seperti peternak ini, beliau 58 hari atau 60 hari udah capai 1 kilo sampai 1,1 ya. Namun kalau kita gunakan pakan pabrikan, nah formulanya ini kan sudah lumayan baik ya. Bahkan mereka sudah ada lab untuk menguji untuk nutrisi dan untuk khusus ya pakan kepada misalnya ayam kampung pedaging, ayam broiler, ayam layer. Jadi pabrik itu udah lebih jago. Nah pakai pakan pabrikan itu terkadang mas tidak menguntungkan, itu analisanya salah ya teman-teman. Nah peternak ini selalu menggunakan pakan pabrikan full dari awal sampai panen, namun hasilnya selalu menguntungkan. Intinya kita tetap mengikuti manajemen ataupun standar-standar
misalnya ayam kampung pedaging ini kita tidak boleh mempuasakannya. Misalnya kita berikan pakan cuma sehari sekali itu ya, pagi ya, dan jumlahnya itu tidak sesuai dengan target, sehingga pertumbuhannya akan lambat dan kita juga akan menerima kerugian ya teman-teman. Namun jika kita mengikuti standar sesuai dengan anjuran, jadi intinya untuk ayam kampung pedaging teman-teman, kita berikan saja pakan secara ad libitum ya, ataupun tanpa batas. Nah, untuk pertanyaan saudara kita sebelumnya, Bang, kalau diberikan pakan ayam itu tanpa target, misalnya ad libitum tanpa batas, apakah nanti dihabiskan semua? Jadi bagaimana teman-teman? Nah, sebenarnya kalau kita tanya ke peternak mandiri binaan kita ini, beliau itu justru sedih ya ketika ayamnya itu nafsu makannya kurang. Jadi beliau itu kalau ayamnya itu makan lebih banyak, justru beliau senang. Kenapa? Ayamnya nafsu makan tinggi. Namun kita punya acuan. Jadi katakanlah misalnya dia melebihi dari target dia ya, yang harusnya misalnya dia konsumsi 80 gram, dia konsumsinya 100 gram per ekor. Nanti kan kita bagi. Nah, jika 100 gram atau melebihi 20 gram dari standar dia yang seharusnya, nah tentunya bobotnya juga akan over ya. Nah, misalnya bobotnya standarnya di 180, dia pasti akan di atas itu karena feed intake atau feed yang dimakan atau pakan yang dimakan itu melebihi dari target. Nah, seperti itu ya teman-teman. Namun yang bermasalahnya itu ketika dia menghabiskan pakan yang banyak namun tidak menjadi daging, itu baru jadi masalahnya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini untuk broodingan sederhana teman-teman, kita pahami. Nah, untuk pakan kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, baik teman-teman, jika ada yang berkomentar silahkan bertanya di dalam kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.